Hai sobat makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover Manga One Punch Man chapter 186 ini, terdapat gambar pixel Saitama yang berjalan di jalanan kosong. Judul chapter kali ini adalah Turning Point. Iklan dulu sob. Oke, Anime Store mengeluarkan produk kaos anime seperti One Punch Man. Bahan kaos dari Katon Combat 30S dengan harga di bawah 100.000. Yuk beli sekarang dengan klik link di deskripsi di bawah ini. Kaos tersedia di Shopee dan juga TikTok Shop. Di awal scene kita diperlihatkan Genos berbincang dengan Saitama di kamarnya. Genos mengatakan bahwa dia melihat Saitama juga pindah tempat tinggal. Saitama membenarkan perkataan Genos karena tempat tinggalnya yang lama telah hancur berantakan. Genos memberi tawaran gurunya apakah Genos harus berbicara dengan asosiasi pahlawan dan mengatur tempat tinggal yang lebih luas kepada Saitama. Namun Saitama tak mempermasalahkannya dan mengatakan bahwa kamar kecil itu adalah permintaan Saitama sendiri dikarenakan kamar kecil membuatnya merasa tenang. Setelah mendengar jawaban gurunya, Genos berkata, "Saya mengerti. Dalam hal itu, saya akan membawa semua perlengkapan penting saya ke sini besok. Semuanya seharusnya muat di sudut ruangan itu," kata Genos sambil melihat sudut ruangan yang dimaksud. Namun Saitama menjawab, Tunggu. Tempat ini bahkan lebih kecil dari yang sebelumnya. Aku ragu apakah ada cukup ruang untuk kita berdua tinggal di sini." Lalu Genos segera duduk di sudut ruangan yang dimaksud tadi sambil mengatakan, "Jangan khawatir, yang saya butuhkan hanya ruang untuk duduk. Bayangkan saja saya sebagai semacam dekorasi, maka tidak akan ada masalah." Saitama menjawab bahwa itu menakutkan. Genos pun terus bersikeras agar bisa tinggal bersama Saitama. Ia mengatakan bahwa ia adalah muridnya, jadi tinggal bersama adalah jalan yang terbaik. Melihat Genos yang bersikeras, Saitama menanggapi, "Menontonku menjalani kehidupan sehari-hari tidak akan mengajarkanmu apapun juga," kata Saitama sebagai penolakan secara halus. Namun Genos tak menerima perkataan gurunya. Ia langsung membuka buku catatan dan berkata, "Itu tidak sepenuhnya benar," jawab Genos dengan santun. Genos menjawab demikian dikarenakan setelah melihat aktivitas gurunya, Genos berubah menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Lalu dalam benak Saitama ia mengatakan, "Dia masih mencatat ya?" Setelah memperlihatkan catatannya, Genos meminta tolong kepada Saitama apakah Saitama bersedia melakukan pertandingan latihan dengan Genos lagi. Mendengar permintaan muridnya, Saitama langsung berdiri dan menerima ajakan Genos. "Tentu, aku sedang berpikir untuk pergi sebentar juga. Mari kita cari ruang terbuka yang bagus," kata Saitama dengan santai. Setelah sangat jauh mereka melangkah, akhirnya mereka sampai di tempat yang lapang dan jauh dari permukiman. Sambil berjalan, Saitama berkata, "Hei, memangnya ada banyak monster belakangan ini ya? Lebih mudah menemukan monster daripada mencari kumbang tanduk sekarang." Lalu Genos menanggapi, "Iya, saya baru saja pulang setelah menangani insiden tadi." Setelah menemukan lokasi yang pas, mereka menempatkan posisi masing-masing dengan posisi saling berhadapan dan siap melakukan duel. Dengan segera Genos langsung mengaktifkan cahaya di armor terbukanya. Perlahan demi perlahan cahaya itu semakin menyebar di seluruh armor badan dan juga area sekitarnya. Tanpa membuang waktu, Genos langsung mengeluarkan jurus Lightning Core. Dengan jurus itu Saitama tak dapat melihat Genos karena ia kesilauan akan cahaya yang memancar dari tubuh Genos. Dan wush! Genos melesat dengan sangat cepat untuk menghantam Saitama. Setelah pukulannya sangat dekat dengan wajah Saitama, Genos menghentikan serangannya. Karena ia melihat gurunya memejamkan mata seolah-olah Saitama tak melihat kemampuan baru Genos. Meskipun serangan Genos tak mengenai Saitama, namun efek hempasannya membuat area sekitar dan belakang Saitama hancur lebur seperti tape. Ya, meskipun sudah di tahap ini, hempasan angin Genos belum bisa mendekati level hempasan angin Saitama pada season 1 dulu. Melihat Genos menghentikan serangannya, Saitama berkata, "Ada apa? Tidak jadi bertarung?" "Tidak. Saya mengubah pikiran saya. Satu-satunya hal yang akan terjadi jika kita bertarung di sini adalah pakaian Anda akan kotor, Saitama Sensei. Sebaliknya, saya ingin menanyakan sesuatu pada Anda.
Setelah itu mereka berdua pindah tempat untuk mengobrol. Genos menanyakan apakah dirinya sudah sedikit lebih kuat. Dengan sedikit bingung Saitama menjawab, "Entahlah, kau mungkin setidaknya sedikit lebih kuat kan? Maksudku, kau mengganti bagian tubuhmu." Mendengar jawaban Saitama, Genos menanggapi, "Saya bertanya-tanya apakah mengganti bagian tubuh saya benar-benar bisa membuat saya lebih kuat." Saitama kemudian menanggapi sekarang apakah Genos merasa sedih. Lalu Saitama diam dan berpikir bahwa ini saatnya ia memberi kata-kata motivasi seperti yang dilakukan oleh seorang guru. Setelah itu Saitama berkata, "Genos, gerakan kilat yang kau lakukan tadi itu sangat terang. Apakah kau telah menjadi kuat? Setidaknya kau menjadi lebih terang." Kata motivasi Saitama yang sangat membagongkan. Padahal dalam hati Saitama ia tak bisa memikirkan apapun untuk memotivasi Genos. Mendengar motivasi gurunya, Genos terdiam dengan tatapan kosong. Dalam hatinya ia merenung dan berkata, "Ketika aku melihat sensei tadi, aku menyadari dia tidak hanya menutup kelopak matanya karena terlalu terang. Kekuatanku tidak penting baginya. Saitama sensei bahkan tidak pernah melihatku. Sejak awal, aku memang tidak berarti apa-apa baginya. Sudah lebih dari 2 bulan sejak aku menjadi muridnya, namun dari perspektif sensei, aku bahkan tidak berkembang sedikit pun. Tidak, aku sudah merasakan itu dalam diriku juga. Kenyataannya aku masih jauh dari sebanding dengan sensei. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan stagnasi ini." Setelah merenung, Genos berkata kepada Saitama, "Sensei, karena saya begitu lemah, Anda memutuskan memberi saya tugas awal untuk masuk dalam 10 besar peringkat pahlawan. Tapi sejujurnya, belakangan ini situasi saat ini membuat saya merasa terjebak di titik mati bersaing di tempat yang jauh di bawah tingkat Anda, Saitama Sensei. Saya merasa bahwa tak peduli berapa lama berlalu, saya tidak akan pernah mencapai kekuatan yang saya inginkan di sini. Jadi, saya memikirkan hal-hal dari perspektif saya sendiri dan mempertimbangkan untuk mengubah lingkungan di mana saya berada. Sebentar lagi organisasi pahlawan baru akan didirikan, Neo Hero. Saya merasa mungkin Anda sudah mendengar tentang kelompok ini juga, Sensei." Lalu Saitama menanggapi bahwa ia tak mengetahui soal Neo Hero. Kita lanjutkan perkataan Genos. Menanggapi peningkatan tiba-tiba dalam bencana monster, Mr. Agoni bekerja sama dengan politik dan bisnis mendirikan asosiasi pahlawan. Namun, pada tahun keempat keberadaannya, banyak yang mulai meragukan kebijakan dan struktur manajemennya. Selain itu, sejumlah skandal terkait stafnya mulai bocor ke berbagai media. Di antaranya kehancuran berlebihan yang ditimbulkan selama pertempuran oleh beberapa pahlawan, penyalahgunaan dana yang diberikan, dan lain sebagainya. Untuk saat ini mereka masih mencoba menutupi masalah tersebut dengan menggunakan liputan media yang bias dan iklan yang bertujuan untuk memperbaiki citra mereka. Karena mendengar pembicaraan Genos tentang iklan, Saitama jadi teringat tentang iklan Tatsumaki. Ia pun memotong pembicaraan Genos. "Ah, itu, aku akan memelintirmu." Hehe. Namun tanggapan Saitama ini tidak digubris oleh Genos. Ia tetap melanjutkan perkataannya. Tapi setiap skandal asosiasi yang dijadwalkan akan bocor dalam waktu dekat bisa menjadi sangat merugikan. Jika tidak berubah dari keadaan sekarang, asosiasi pahlawan benar-benar bisa gulung tikar. Mendengar informasi yang sangat detail soal asosiasi pahlawan, Saitama menanggapi, "Kau benar-benar tahu tentang banyak tentang ini. Dari mana kau mendengarnya?" tanya Saitama. Lalu Genos menjawab, "Karena itu, kelompok pahlawan aktif baru yang disebut Neo Hero telah beraksi. Mereka sudah merekrut personel dari dalam asosiasi pahlawan. Dan sepertinya mereka memiliki sistem anti-monster yang lebih baik serta paket kompensasi untuk para pahlawan. Mereka memberitahu saya bahwa mereka akan mempertimbangkan pengetahuan yang terakumulasi dari asosiasi pahlawan serta kesalahan yang telah dibuat. Lalu mereka menggunakan informasi itu untuk memperbaiki organisasi pahlawan mereka sendiri." Mendengar jawaban Genos, Saitama menanyakan siapa orang yang memberitahu informasi ini. Genos menjawab dia tahu dari perwakilan Neo Hero. Pahlawan yang berafiliasi dengan pahlawan Neo menyebut diri mereka pahlawan Neo daripada pahlawan pro. Rupanya jumlah calon pahlawan Neo sudah melampaui 2000 dibandingkan dengan 600 pahlawan pro yang dipekerjakan oleh asosiasi pahlawan. Mereka telah menghubungi setiap pahlawan kelas atas di asosiasi, dan mungkin saja beberapa pahlawan kelas S akan pindah ke Neo Hero. Mendengar Neo Hero merekrut pahlawan dari asosiasi pahlawan, Saitama menanggapi kenapa mereka tak pernah mengunjunginya.
Genos pun tak menanggapi Saitama lagi. Mungkin bila menanggapi, Genos lupa kali ya apa yang akan disampaikan kepada Saitama. Kita lanjutkan perkataan Genos. Selain itu, mereka berencana merekrut banyak individu kuat yang belum pernah tampil di depan publik atau menonjol sejauh ini. Jadi kemungkinan saya bisa mendapatkan petunjuk bagaimana menjadi lebih kuat dari mereka. Setelah Genos benar-benar selesai dengan pembicaraannya, Saitama menanggapi kembali. Genos, alasan mengapa kau ingin menjadi lebih kuat adalah untuk semacam balas dendam kan? Genos menjawab, ya, saya membutuhkannya untuk menghancurkan cyborg yang mengamuk. Identitas aslinya tidak diketahui dan telah merampas segalanya dari saya 4 tahun yang lalu. Saitama menanggapi kembali. Jadi, cyborg yang mengamuk, kau yakin dia masih hidup? Mungkin saja seseorang sudah menghancurkannya kan? Tidak, saya belum dapat mengonfirmasi informasi apapun tentang ini. Setidaknya dari data yang diperoleh sejak pendirian Asosiasi Pahlawan. Namun ada beberapa catatan sisa dari insiden pada periode waktu yang sama, yang juga mendokumentasikan monster yang sangat ganas. Jawab Genos yang yakin bahwa cyborg itu belum kalah. Mendengar jawaban muridnya, Saitama berkata, bagaimana jika bukan pahlawan pro? Bagaimana jika aku yang membunuhnya? Genos menanggapi, cyborg yang mengamuk itu luar biasa kuat. Saitama Sensei, Anda mungkin satu-satunya yang bisa mengalahkannya. Namun jika Anda melawannya, itu akan tetap ada di ingatan Anda sebagai lawan yang sangat kuat. Dalam benak Saitama, ia mengatakan tidak tahu menahu soal ini. Dia juga mengatakan hampir tidak bisa mengingat monster manapun yang pernah dia bunuh. Setelah selesai bergumam, Saitama bertanya kepada Genos, Genos, apakah kau yakin kau bisa mengalahkannya dengan keadaanmu sekarang? Saya tidak tahu. Namun, jika benar-benar menemukannya, ketika itu terjadi saya ingin memastikan saya menang. Dan itulah sebabnya saya sedang memikirkan untuk pindah ke Neo Hero. Jawab Genos sembari mengeluarkan aura tekadnya. Aku mengerti. Nah, semoga berhasil, kata Saitama mendukung keputusan muridnya. Genos juga menyampaikan kepada Saitama bahwa Neo Hero juga membuat permintaan. Neo Hero ingin Genos bisa memperkenalkan siapa orang yang sangat dihargainya. Genos juga mengimbuhi jika Saitama tidak terikat dengan Asosiasi Pahlawan, kenapa Saitama tidak pindah bersamanya? Dikarenakan rekomendasi dari Genos sangat berarti bagi Neo Hero. Dan menurut Genos, tampaknya Asosiasi Pahlawan tidak terlalu menghargai Saitama. Lalu Genos menanyakan pendapat tentang ajakan bergabung dengan Neo Hero kepada Saitama. Saitama menjawab, aku tidak tertarik, terlalu merepotkan. Mendengar jawaban Saitama membuat Genos juga tak jadi bergabung dengan Neo Hero. Dan sayang sekali, dengan ajakan Genos ini, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pelajaran yang bisa diambil dari manga One Punch Man chapter 186 ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang kuat dan motivasi yang tepat dalam mencapai kekuatan. Selain itu, kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang pemahaman diri, motivasi yang tulus, dan perlunya tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.